Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Ciptakan semangat belajarmu hari ini. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini bersama dengan Ustadz Dimas kita akan belajar tematik. Tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Siap semuanya anak-anak? Are you ready? Yes, we are. Nah, di sini Ustadz akan membacakan cerita berjudul Asal Usul Kota Surabaya. Dengarkan baik-baik ya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dan dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata kepada buaya, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya pun menjawab, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Sura pun mengusulkan, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Kemudian buaya pun menjawab, "Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing." Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Buaya pun berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Kata Sura, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Buaya pun menjawab, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Kata Sura, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya pun menjawab, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura." Sura pun berkata, "Tidak,
Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kata buaya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kata Sura, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita. Nomor 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Ya, jawabannya adalah karena berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. Nomor 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Jawabannya adalah mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian yang sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Oke, selanjutnya nomor 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Ya, jawabannya adalah karena Sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. Nomor 4. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Ya, jawabannya kota Surabaya. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Jawabannya, agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Itu ya jawaban di antara 5 pertanyaan di atas. Baiklah, kita selanjutnya Ustadz akan membacakan cerita lagi. Hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Ini adalah wilayah yang belum disepakati untuk dibagi 2. Sedangkan ini adalah wilayah yang telah disepakati untuk dibagi 2 sama besar. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan dengan pecahan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian, dilambangkan pecahan 1/2. Oke, yang selanjutnya, ayo kita berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Nomor 1. Gambar pertama yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 4 bagian, maka pecahannya yaitu 1/4. Gambar kedua. Gambar kedua yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 3 bagian, maka pecahannya yaitu 1/3.
Selanjutnya nomor 3. Gambar ketiga yang diarsir satu bagian. Jumlah semua bagian ada 2 bagian. Maka pecahannya yaitu 1/2. Oke, yang selanjutnya Ustadz beri latihan soal lagi ya. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Gambar yang pertama menunjukkan pecahan 1/2. Yang mana ya? Ya, yang ini. Gambar yang kedua 1/3 menunjukkan pecahan gambar yang ini. Kemudian pecahan 1/4 menunjukkan gambar yang di atas. Oke, sudah sesuai kan? Tentunya nanti kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di buku tematik. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dimas sudah selesai. Semoga bermanfaat ya buat kalian belajar di rumah. Terima kasih anak soleh-soleha. Duduk tenang menghirup udara, hati senang, hidup pun bahagia. Level 2 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.